Income statement atau laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih suatu perusahaan dalam periode tertentu, bulanan, triwulan, dan tahunan. Tujuannya adalah menilai profitabilitas, mengukur kinerja keuangan, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Fungsi laporan laba rugi yaitu pertama, menyajikan informasi tentang hasil usaha, 2. Menjadi dasar analisis, efisiensi, dan efektivitas perusahaan, ketiga, menunjukkan kemampuan menghasilkan laba, ketiga, menjadi rujukan bagi investor dan kreditur. Bentuk laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi ini ada dua, yaitu pertama ada single step and kedua ada multiple step. Pertama, single step. Semua pendapatan dijumlahkan, semua beban dijumlahkan, selisihnya sama dengan laba atau rugi. Kedua ada multiple step, yaitu pendapatan dikurangin HPP sama dengan laba kotor. Laba kotor dikurangin beban operasional sama dengan laba operasi. Laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangin beban lain-lain sama dengan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangin pajak sama dengan laba bersih. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen laporan laba rugi. Bisa dilihat PPT-nya. Yang pertama itu ada pendapatan atau penjualan bersih, yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP, ketiga ada laba kotor, keempat ada beban operasional, kelima ada laba operasi atau EBIT, terus keenam ada pendapatan atau beban non operasional, selanjutnya ada laba sebelum pajak atau EBIT, selanjutnya ada pajak penghasilan, yang terakhir ada laba bersih atau net profit. Selanjutnya yang akan kita bahas jenis-jenis laba. Jenis-jenis laba bisa dilihat di PPT-nya. Yang pertama itu ada laba kotor, terus yang selanjutnya ada laba sebelum pajak, ada laba operasional, dan laba bersih. Untuk penjelasannya bisa dilihat di atas ya. Slide selanjutnya kita akan membahas langkah penyusunan. Yang pertama, kumpulkan data pendapatan dan beban. Kedua, hitung HPP. Ketiga, susun urutan laporan. Terus keempat, lakukan penghitungan pajak. Yang kelima, sajikan hasil akhir itu berupa laba atau rugi bersih. Terus selanjutnya di sini ada kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama kelebihan. Kelebihannya memberikan gambaran menyeluruh tentang profitabilitas. Yang selanjutnya berguna untuk evaluasi strategi perusahaan. Terus di sini ada keterbatasan. Keterbatasannya pertama tidak mencerminkan arus kas. Kedua bisa dipengaruhi metode akuntansi seperti misalnya depresiasi. Selanjutnya slide terakhir kesimpulan. Kesimpulannya laporan laba rugi penting dalam menilai kinerja perusahaan. Kedua disusun secara periodik dan sistematis. Ketiga format multi-step lebih informatif untuk analisis keuangan. Terus yang terakhir laporan ini sangat berguna bagi manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan, bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas selama periode tertentu. Tujuan laporan arus kas: 1. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ketiga, membantu dalam perencanaan arus kas di masa depan. Memberikan informasi untuk menilai 1. Kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita akan membahas pengelompokan dalam laporan arus kas. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama aktivitas operasi. Hal ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas bisnis utama, seperti penjualan barang atau jasa. Contohnya itu adalah penerimaan dari penjualan dan pembayaran kepada pemasok. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Ialah kegiatan yang termasuk dalam laporan arus kas berupa perolehan atau pelepasan aktivitas jangka panjang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud secara investasi. Nah, contohnya itu seperti properti, pabrik, atau peralatan. Yang ketiga itu adalah
arus kas dari aktivitas pendanaan. Hal ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan utang dan ekuitas, termasuk penerbitan saham atau obligasi, seperti pembayaran dividen dan pembayaran bunga kepada pemilik dengan surat berharga seperti saham. Selanjutnya, kita akan membahas metode penyajian laporan arus kas. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu langsung dan tidak langsung. Metode langsung menyajikan informasi arus kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas aktual selama periode dalam metode ini. Laporan mencantumkan semua penerimaan kas dari pelanggan dan semua pembayaran kas kepada pemasok serta karyawan. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang sumber dan penggunaan kas secara langsung. Selanjutnya yang kedua adalah metode tidak langsung, yaitu metode yang dimulai dengan laba bersih dari laporan laba rugi dan melakukan penyesuaian untuk mengubah angka tersebut menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Perubahan kewajiban ini dalam aset lancar dan serta elemen non-kas, seperti depresiasi. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan penyusunan laporan arus kas. Yang pertama itu laporan posisi keuangan komparasi. Yang kedua, laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga, data-data lain yang diperlukan seperti catatan laporan keuangan. Nah, sedangkan langkah-langkah penyusunan laporan arus kas itu, yang pertama, menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa laporan arus kas merupakan bagian penting dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan arus kas membantu pemangku kepentingan menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, dan membiayai investasi serta operasi. Maka dari itu, laporan arus kas sangat penting untuk menilai kesehatan keuangan dan likuiditas perusahaan secara menyeluruh.